Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siang ini dapat amanah gitu ya dari Mbak Launa yang mengajak sharing gitu, ngobrol-ngobrol tentang asuransi syariah gitu. Kemarin-kemarin mikir kan, apalagi ya materinya ya gitu. Kalau financial planning udah beberapa kali, terus pernah dana pendidikan anak, terus pernah KPR, terus apalagi ya, oh tentang shopping pernah tuh mindful shopping. Apalagi ya gitu. Ya udah asuransi deh gitu, bismillah gitu. Terus saya bilang kan, semoga nggak dikira agen asuransi ya, gitu. Karena biasanya kan yang menyampaikan materi ini, kalau ada agen yang mau closing gitu ya, yang lagi prospek nasabah. Nggak apa-apa, tapi ini ilmu juga sih buat kita semua gitu. Oke, ini sekilas tentang saya teman-teman. Eh Biasa dipanggil Sekar gitu ya. Dulu kuliah di Brawijaya, Malang, statistika, terus lanjut manajemen keuangan di UI. Mungkin ada yang sealma mater ya, yang dari Brawijaya atau UI gitu. Gak apa-apa, lanjut lanjut. Oke. Ini obrolan kita siang ini, sebetulnya obrolannya seputar empat ini aja. Nanti singkat-singkat aja, biar lebih enak pas tanya jawab gitu. Karena biasanya kalau pas tanya jawab tuh jadi lebih luas gitu pembahasannya. Jadi yang tadinya belum terbahas di slide gitu ya, bisa kebahas juga gitu kalau ada yang nanya. Oke. Nah, ini kita masuk dulu ke overview ya, overview asuransi syariah gitu. Nah, tapi sebelum ke asuransi syariah gitu ya, ini slide yang materi yang biasa saya sampaikan ya di berbagai materi yang saya isi gitu. Jadi dalam financial plan itu ada general financial planning perspektif itu ya, yang biasa dikenal fondasi keuangan gitu. Ini mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah ikut yang saya isi, jadi udah beberapa kali ya menyimak materi ini gitu. Mungkin udah hafal juga gitu ya, fondasi keuangan gitu. Ibarat sebuah gedung, sebuah rumah, kondisi keuangan kita juga seperti itu gitu. Punya pondasi, punya pilar penyangga, dan juga punya atap pelindung gitu. Kalau kemarin-kemarin kita bahasannya di sekitar pondasi sama pilar gitu. Tapi sekarang kita udah mulai advance nih, udah bahasannya ke atap gitu ya. Karena atap fungsinya untuk ini ya manajemen risiko gitu, mitigasi risiko. Ibaratnya rumah gitu ya, pondasinya udah kuat, pilarnya udah bagus, udah banyak. Tapi kalau nggak ada atap, ya itu rumah lama-lama jadi hancur juga gitu ya. Pelan-pelan jadi penghuninya yang merasa terganggu gitu, merasa nggak sehat lagi. Begitupun keuangan gitu. Nah, terus ini juga mungkin teman-teman udah sering gitu ya kalau eh, lagi ikut webinar tentang financial planning, mungkin piramida ini juga sudah nggak asing gitu. Ibaratnya piramida nih step by step atau level by level, apa sih yang harus kita pelajari dan kita sehatkan, kita amankan terlebih dahulu gitu. Biasanya kan memang kita mulai dari level satu gitu ya. Orang kalau cash flow-nya masih berantakan gitu, utangnya masih di mana-mana, dana darurat belum kekumpul gitu. Kadang udah ada yang dari level satu langsung lompat ke level 3 gitu ya, bahasnya investasi, kripto, saham segala macam gitu. Padahal dia tuh masih ngelompatin level 2 gitu ya, yaitu proteksi yang kita bahas sekarang nih gitu, tentang asuransi. Jadi memang asuransi atau proteksi itu kalau di piramida keuangan, di teorinya financial planning gitu ya, itu masuk di level 2 gitu, yang mana sebelum kita tuh ke level 3, level 4 itu dari level satu kita ke level 2 dulu gitu. Tapi orang seringkali skip ini ya, dari level satu ke level 3 gitu. Yang level 2-nya dilewatin gitu. Nah, ini kita sedikit dulu gitu ya tentang asuransi syariah gitu. Apa sih asuransi syariah gitu? Kita mulainya dari asuransinya dulu gitu ya. Asuransi itu produk keuangan yang menawarkan proteksi atau perlindungan kepada pemegang polis jika terjadi suatu risiko gitu ya, dengan memberi penggantian kerugian finansial seperti misalnya terjadi sakit, meninggal dunia, kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya gitu. Nah, ini kata kuncinya adalah proteksi atau perlindungan gitu ya. Jadi asuransi itu di mana-mana biasanya bahasanya tuh memang proteksi atau perlindungan gitu. Nah, terus kalau asuransi syariah itu apa gitu? Yaitu produk asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah untuk saling memberi perlindungan gitu, dan bentuk tolong menolong di antara sejumlah orang. Kata kuncinya apa kalau asuransi syariah? Yaitu tolong menolong gitu.
Dan yang jadi highlight, yang jadi bahasan itu adalah dana tabarru itu. Karena itu yang membedakan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Nanti kita bahas pelan-pelan gitu ya. Di sini, oh ya saya mau tanya dulu, di sini mungkin udah ada yang punya asuransi gitu ya, selain BPJS sama selain asuransi kesehatan yang dari kantor gitu. Mungkin udah ada yang punya asuransi jiwa atau mungkin asuransi pendidikan untuk anak gitu. Boleh raise hand mungkin buat ngeliat aja gitu ya, saya mau ngeliat reactionnya aja gitu. Kalau sudah ada gitu, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Nah, terus pentingnya asuransi syariah gitu ya. Seperti tadi ya, kata kuncinya asuransi yaitu perlindungan gitu ya, untuk perlindungan, untuk proteksi. Tujuannya itu memang untuk mengurangi dampak risiko finansial yang ditanggung individu gitu. Ibaratnya ya kita semua nih punya menghadapi gitu ya, menghadapi banyak risiko gitu. Dan dengan asuransi itu bisa mengurangi dampak yang kita tanggung gitu. Ibarat payung gitu ya, sedia payung sebelum hujan gitu. Jangan pas sudah hujan baru nyari-nyari payung, kayak gitu. Ya asuransi ini ibarat payung lah, disiapkan sebelum hujan gitu. Jadi ketika hujan ya kita sudah tinggal pakai payungnya gitu, bukan nyari-nyari dulu gitu, bukan scrolling-scrolling dulu di Shopee, nyari payung yang lucu gitu ya. Kelamaan gitu ya. Oke, nah ini dasar hukumnya. Buat teman-teman yang kalau belajar tuh perlu runut gitu ya. Kadang tuh kayak gini perlu gitu. Maksudnya emang dasar hukumnya gimana sih gitu? Kenapa asuransi tuh bisa dianggap penting, bisa dianggap bla 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 gitu. Ya ada dasar hukumnya gitu ya. Kalau di negara kita gitu ya, itu ada untuk asuransi konvensional gitu ya. Ini saya perasaan ada konvensionalnya kehapus kayak gini. Asuransi konvensional secara umum gitu ya, asuransi secara umum itu ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 gitu. Menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92. Isinya apa aja gitu ya, yang mencakup pemahaman tentang cakupan asuransi, spesifikasi industri asuransi gitu, jenis produk dan layanannya dan lain-lain itu. Dan di tahun 2014 itu juga mulai ada regulasi tentang asuransi syariah, dibahas lebih detail gitu ya. Nah, terus kalau asuransi syariah itu kita bisa lihat dasar hukumnya apa gitu. Pertama pastinya ya Quran dan hadis gitu. Yang kedua dari fatwa DSN MUI. DSN MUI ini sebagai lembaga ini ya ulama di negara kita gitu. Jadi ketika kita nih rakyat biasa gitu ya, rakyat awam, ya kalau butuh fatwa tentang apa, keputusan yang seputar agama itu kita mengikuti fatwa DSN MUI gitu ya. Meskipun fatwa juga nggak selalu menyenangkan semua pihak gitu ya, karena ada ijtihad atau ya pemahaman lain gitu yang berbeda dari banyak ustadz. Tapi kita sebagai masyarakat gitu kan mengambil rujukannya bisa ke fatwa DSN MUI. Dan yang ketiga ada peraturan Menteri Keuangan atau Permenkyu tentang prinsip dasar asuransi dan usaha reasuransi syariah. Oke. Nah, tadi kan disebutin nih dasar hukumnya asuransi syariah tuh dari Quran dan hadis gitu. Di mananya sih gitu. Nah, ini juga dicantumin nih di fatwa DSN MUI gitu. Kalau teman-teman buka filenya gitu, itu dicantumin nih landasan kenapa sampai ada asuransi syariah gitu. Salah salah tiganya gitu kan dari dua ayat Quran ini dan dari satu hadis ini gitu. Kalau di surat Al-Maidah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran gitu. Di ayat ini kan highlightnya tolong menolong gitu ya. Sama dengan highlight atau yang dibawa oleh asuransi syariah gitu yang tadi saya bilang di slide sebelumnya. Asuransi syariah itu tujuannya untuk tolong menolong gitu, fokusnya untuk tolong menolong. Nanti kita belajar pelan-pelan bedanya sama asuransi konvensional gitu ya. Kenapa asuransi syariah disebutnya tolong menolong. Terus yang kedua di surat An-Nisa ayat 9 itu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Nah ini reminder gitu ya buat orang tua. Di sini kan mungkin sudah banyak juga ya yang berkeluarga gitu ya, sudah punya anak. Jadi di sini peringatan gitu buat orang tua supaya ya jangan meninggalkan anak-anak tuh dalam kondisi lemah gitu. Lemah agamanya gitu, lemah finansialnya, lemah karakternya gitu. Dan asuransi syariah ini dipandang sebagai salah satu yang bisa menguatkan sisi finansial orang-orang yang ditinggalkan gitu, anak-anak yang meninggal oleh orang tuanya. Terus yang ketiga ini dari hadis riwayat Muslim,
barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Lagi-lagi di sini kan asasnya tolong menolong ya gitu. Jadi memang asuransi syariah itu sangat dekat dengan prinsip tolong menolong. Beda sama asuransi konvensional. Oke, nah terus fatwanya apa nih? Ini ada beberapa fatwa dari DSN MUI, teman-teman juga bisa cek sendiri ya, nanti di websitenya DSN MUI gitu, fatwa-fatwa ini. Nah, tadi kan di slide awal tuh dijelasin asuransi syariah ini dananya itu kan disebutnya dana tabaru itu. Tabaru tuh apa sih gitu dana tabaru? Akad tabaru gitu ya pada asuransi syariah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Lagi-lagi di sini kita lihat kata tolong menolong ya. Ini penjelasan di ini kan di fatwa DSN MUI gitu. Jadi lagi-lagi asuransi syariah itu ditekankan memang tujuannya untuk tolong menolong gitu, bukan untuk tujuan komersial. Maksudnya bukan untuk keuntungan pribadi kayak kita misal bisnis kayak apa investasi gitu, tapi memang untuk tolong menolong gitu. Ada akad tolong menolong di dalam asuransi syariah. Nah, terus dalam akad tabaru itu peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain gitu yang tertimpa musibah. Nah, terus nih peserta kita nih secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabaru dan secara kolektif selaku penanggung gitu. Jadi ketika kita sudah akad dengan asuransi syariah, produk asuransi syariah gitu ya, dengan perusahaannya. Nah, itu kita kan sebagai orang yang ikut iuran dana tabaru gitu ya. Iuran dana bersama gitu. Buat nanti dipakai sebagai santunan ke peserta lain yang tertimpa musibah gitu. Tapi kita kan harapannya ini ya nggak pengen kena musibah gitu. Kita harapannya ya udah ini uang yang kita bayarin ya udah emang kayak iuran aja gitu. Habis iuran ya udah kita lupakan gitu kan. Kita nggak berharap suatu saat kita yang menerima manfaat itu kan karena kita kena musibah kayak gitu. Dan terus di sini peran perusahaan gitu ya. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah gitu atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Nah, ini next-nya ada penjelasannya nih. Bentar, saya ke sini dulu. Mana ya? Nah, ini kayak tadi ya. Jadi asuransi syariah itu prinsipnya saling tolong menolong, terus berbagi risiko gitu, saling menanggung antar peserta. Misalnya tadi ya saya nih ikut asuransi X, asuransi syariah X gitu misalnya. Saya ikut, terus Mbak Zulfa ikut gitu ya. Terus Bu Rashidah juga ikut gitu. Kita tiap bulan bayar nih iuran dana tabaru gitu, misalnya 100.000 gitu. Atau setahun 1,2 juta gitu ya preminya atau iurannya gitu. Nah, itu kita bayar sama-sama 100.000. Nanti ketika salah satu dari kita terkena musibah gitu. Kalau misal asuransi jiwa konteksnya misal meninggal gitu ya. Nah, uang tabarunya itu yang dikumpulkan tadi itu dipakai untuk menyantuni pihak yang terkena musibah gitu. Nah, uang kita nih yang tiap bulan kita bayarin nih iurannya, preminya itu sama perusahaan dikelola lagi gitu. Dikelola, diinvestasikan gitu ya, atau direasurasikan biasanya supaya dananya tuh juga berkembang gitu. Nggak, misalnya ada 1.000 peserta asuransi masing-masing 100.000 sebulan, duitnya cuma segitu aja kan nggak cukup ya gitu. Jadi uang yang dikumpulkan oleh kita nih peserta itu disebut dana tabaru, terus sama perusahaan asuransi itu dikelola gitu, diinvestasikan, direasuransikan untuk nantinya dijadikan sebagian gitu ya, sebagai santunan kepada pihak yang kena musibah gitu. Besarnya santunan tentunya sesuai perjanjian masing-masing gitu ya. Oke. Nah, ini bedanya asuransi konvensional dan syariah gitu. Yang pertama itu ya prinsip dasar. Prinsip dasarnya itu kalau asuransi konvensional itu transfer of risk atau risiko kita nih perpindahan risiko dari kita nasabah kepada perusahaan asuransi. Ketika kita punya asuransi konvensional itu kita kayak udah menyerahkan ya udah nih ini saya udah bayar uang premi kamu yang ini kamu yang atur ya ini uang jadi punya perusahaan gitu.
kamu yang atur, nanti kalau saya kena musibah atau saya klaim, kamu harus bayar gitu. Tapi kalau, asuransi syariah, itu prinsipnya lagi-lagi kayak tadi ya, tolong-menolong, berbagi risiko gitu, saling menanggung, sharing of risk gitu. Yaitu risiko ditanggung bersama oleh, semua peserta asuransi. Nah, terus kalau di poin akad, itu bedanya untuk asuransi konvensional, akadnya adalah jual beli. Tadi ya, misal, saya ke produk asuransi konvensional A nih, ya berarti saya tuh beli beli ininya, perjanjiannya ketika misal saya kena musibah, itu saya harus dapat sekian nih. Si perusahaan tuh nawarin nih, kalau kamu meninggal kamu bisa dapat segini, kalau atau, untuk pendidikan anak kamu nih bisa dapat segini 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 dengan bayar segini segini segini. Jadi saya tuh beli beli polisnya gitu, beli perjanjiannya, beli apa namanya, beli produknya gitu. Tapi kalau asuransi syariah, itu saya tuh memutuskan untuk, "Ayo kita, ikut iuran nih saya dan orang-orang lain, peserta lain, ayo kita sama-sama iuran, untuk saling tolong-menolong kalau nanti salah satu kita nih ada yang kena musibah," gitu. Jadi untuk asuransi syariah itu ada hubungan antar, nasabah gitu, ibaratnya ya sama-sama saling ini, kita ini saling tolong-menolong gitu. Nah, kalau pengawasannya, kalau asuransi konvensional itu hanya diawasi oleh OJK. Sedangkan kalau asuransi syariah itu diawasi oleh OJK dan DSN MUI, ya, Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, ini lebih detailnya lagi tentang perbedaan asuransi konvensional dan syariah gitu ya. Tadi risikonya sudah gitu ya. Terus kontraknya juga sudah, tadi jenis ininya ya, pembayarannya gitu. Terus tujuannya gitu ya, kalau asuransi konvensional tujuannya memang komersil gitu. Kita nih mau cari keuntungan gitu, kita bayar segini, misal bayar premi, setahun nih 2 juta misalnya. Ya saya ini mau dapat untung, kalau saya meninggal misal saya mau dapat 100 juta gitu. Tapi kalau asuransi syariah, itu kita akadnya memang untuk hibah tadi ya, tolong-menolong gitu, untuk, tujuannya itu untuk saling tolong-menolong gitu. Jadi uang 2 juta premi yang kita bayarkan itu ya memang untuk iuran aja itu, kayak kita bayar iuran, ya udah kita kan nggak berharap itu kembali gitu ya. Jadi ya memang secara tujuan beda, secara, apa namanya, risiko tadi beda. Nah, terus juga uang yang tadi dikumpulkan itu ya, di perusahaan asuransi, kalau asuransi syariah itu dikelolanya, diinvestasikannya, direasuransikannya ke, instrumen-instrumen yang, sesuai syariah gitu ya. Beda sama konvensional, itu kan biasanya bebas aja ya, nggak terbatas, instrumen-instrumen tertentu gitu. Nah, terus juga kepemilikan dana nih, kepemilikan dana. Nah, kalau tadi yang dana tabaru, itu masih jadi milik kita dan peserta lain gitu. Tapi kalau untuk asuransi konvensional, itu premi yang kita bayar, itu jadi income-nya perusahaan, sudah jadi milik perusahaan. Yang tadi saya bilang ya, kita kayak jual beli gitu. Kita udah bayar polis, ya udah itu uangnya jadi uang mereka gitu, uang perusahaan. Beda sama ketika kita membeli produk asuransi syariah. Itu uangnya masih uang kita, masuk ke dana tabaru, hanya saja dikelola oleh perusahaan asuransi, kayak gitu. Oke, ini tadi udah ya. Nah, terus nih jenis-jenis asuransi syariah ya. Ya ini mungkin juga teman-teman sudah ada, yang sering dengar gitu ya, tentang asuransi produk-produk asuransi syariah gitu. Yang pertama ada asuransi jiwa atau life insurance gitu ya sebutannya. Asuransi jiwa nih apa sih gitu? Yaitu asuransi yang memberikan perlindungan finansial atas kematian tertanggung. Yang biasanya tuh tulang punggung gitu yang punya asuransi jiwa ini. Yang ketika tulang punggung itu meninggal gitu, dampaknya berupa hilangnya pendapatan nafkah bagi keluarga. Nah, biasanya gitu, yang umumnya punya asuransi jiwa dan di-encourage gitu ya buat punya asuransi jiwa itu memang kepala keluarga gitu ya, tulang punggung. Atau mungkin ada yang, menjadi single mom di sini ya, itu juga biasanya di-encourage buat punya asuransi jiwa gitu. Karena ketika single mom meninggal gitu kan, itu ya anak-anaknya mungkin, akan sangat terdampak gitu karena, terbiasa memang nafkahnya bergantung dari ibunya gitu. Terus juga mungkin seorang anak yang anak tunggal, terus dia nih, menafkahi orang tuanya gitu ya, yang benar-benar
orang tuanya tuh bergantung 100% urusan nafkah ke dia. Nah, itu biasanya juga kalau bahasa kekiniannya sandwich generation gitu ya. Tapi kalau bahasa Islamnya birrul walidain gitu ya, berbakti pada orang tua gitu. Nah, biasanya juga anak-anak yang menanggung nafkah orang tua itu di-encourage buat punya asuransi jiwa. Supaya apa gitu? Supaya ketika tadi ya tulang punggung atau si anak itu meninggal, ya orang tua sebagai ahli warisnya itu menerima dana santunan gitu untuk melanjutkan hidup gitu pasca kematian si tulang punggung. Kayak gitu. Ini mungkin di sini ada yang udah punya asuransi jiwa yang ibu-ibu atau yang belum menikah atau mungkin udah ada dari kantor ya fasilitasnya ya. Sudah include gitu ya. Oke. Oh ya ini beberapa jenis asuransi jiwa. Ada Belum, Mbak, asuransi belum. jiwa Oh belum. Ya lanjut. Ada asuransi jiwa murni, ada asuransi jiwa unit link, asuransi jiwa dwiguna, asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa seumur hidup gitu. Kalau teman-teman kayak, aduh itu apa sih murni itu apa, unit link itu apa gitu. Kalau saran saya, teman-teman bisa sambil googling mandiri gitu ya. Misal buka website salah satu perusahaan asuransi syariah gitu ya, misalnya Prudential. Nah teman-teman baca-baca aja gitu produknya. Oh ternyata asuransi jiwa nih kayak gini. Oh asuransi yang unit link nih kayak gini gitu. Jadi kalau asuransi jiwa murni itu uang yang kita bayarkan yang memang hanya untuk eh, premi kita masuk ke dana tabaru gitu. Kalau asuransi jiwa unit link itu nanti selain uang santunan ada juga uang yang kita bayarkan preminya itu sebagian diinvestasikan lagi sama perusahaan asuransi. Jadi kita nggak apa namanya nanti ada periode-periode kita tuh bisa cuti bayar premi gitu karena hasil investasi kita udah nutup kewajiban bayar premi di waktu masa depan gitu. Oke, ini teman-teman nanti bisa explore sendiri ya gitu. Tapi kalau saran saya gitu buat yang suaminya belum punya asuransi jiwa nanti setelah ini gitu setelah teman-teman belajar itu bisa mulai diingetin gitu buat punya atau teman-teman yang mungkin jadi tulang punggung orang tua gitu ya, jadi tulang punggung anak-anak, ini usahain punya asuransi jiwa ini. Nah, terus ini ayat yang jadi inspirasi gitu ya. Jadi inspirasi. Ini kalau teman-teman ikut webinar tentang asuransi syariah gitu, ini juga kemungkinan ayat ini tuh suka disampaikan itu di surat Al-Baqarah ayat 240. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Nah, di sini udah jelas banget nih. Jadi sebetulnya ini tuh buat para suami gitu ya. Buat para suami tuh dikasih reminder nih, dikasih anjuran gitu. Hendaklah membuat wasiat yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah gitu. Jadi ketika kalau zaman dulu kan perang gitu ya, makanya zaman zaman Rasulullah gitu kan perang gitu. Jadi sebelum suami itu perang gitu berangkat perang itu sudah harus menyiapkan kayak bahan makanan gitu ya untuk dipakai sama istri dan anak-anak gitu sampai setahun ke depan. Karena kan kadang berangkat perang itu belum apa namanya belum pasti ya waktunya berapa bulan gitu. Terus juga belum tentu kembali itu dalam keadaan hidup gitu atau dalam keadaan sudah tidak bernyawa gitu. Jadi di sini ini nih jadi hak istri dan anak-anak nih untuk punya simpanan nafkah dari suami gitu, dari bapak sampai setahun ke depan gitu. Nah ini buat ibu-ibu gitu ya di sini jangan lupa ingetin suaminya juga nih buat nyiapin gitu ya, nyiapin uang nafkah gitu ya. Mungkin ada yang bilang bahasanya dana darurat gitu ya. Tapi ini lebih spesifik untuk nafkah gitu ya, kalau di Islam ya. Eh, jangan lupa ingetin suaminya gitu buat nyiapin uang nafkah sampai setahun ke depan. Nah, terus ini kalau di asuransi gitu ya, misal kita nih kalau mau beli asuransi pilih yang santunannya berapa sih gitu. Ini juga sering jadi pertanyaan kan gitu. Misal 100 juta kekecilan atau kegedean gak sih gitu. Terus 1 miliar atau 2 miliar atau berapa miliar gitu ya. Saya ingat waktu itu eh siapa Vanessa.
yang artis yang meninggal itu yang Vanessa, yang anaknya Gala itu namanya, yang ini Vanessa sama suaminya yang kecelakaan terus kan meninggal ya bareng gitu. Itu kan sebelumnya ada podcast ya yang dia bilang dia tuh udah nyiapin asuransi 2 miliar kan buat anaknya gitu. Ya mungkin 2 miliar itu jumlah yang cukup gitu ya menurut dia gitu buat anaknya melanjutkan hidup gitu ketika dia dan suaminya meninggal duluan gitu. Nah, mungkin teman-teman juga di sini punya perhitungan sendiri gitu kan ya. Butuh asuransi jiwa yang polisnya yang berapa sih gitu nilai santunannya gitu. Nah, tapi kalau di ilmu financial planning itu disarankan kita tuh memilih atau membuat polis asuransi jiwa dengan nilai santunan sebesar 120 bulan atau 10 tahun biaya hidup gitu. Jadi misalnya di sini bisa juga pakai penghasilan gitu ya, sebesar 120 bulan penghasilan gitu. Jadi misalnya di sini teman-teman gitu ya, suaminya gitu biasa berpenghasilan 20 juta sebulan gitu ya. Nah, itu kalau mau punya asuransi jiwa, berarti pilih yang santunannya kan 20 juta kali 1 tahun berapa? 240 juta ya. Kali 10 tahun. Berarti berapa? 2,4 miliar. Itu kalau di financial planning gitu. Teorinya kayak gitu, teman-teman. Ini sekedar saran kan, sekedar tips gitu. Karena apa pertimbangannya gitu ya. Pertama gitu kan, sebagai perempuan gitu, sebagai istri itu ada masa idah ya ketika suami meninggal gitu. Masa idahnya 4 bulan 10 hari. Di mana di masa idah itu kan mungkin ya perempuan masih berduka gitu, masih belum bisa berpikir jernih lah nih gimana melanjutkan hidup gitu. Belum bisa menikah lagi gitu ya, belum bisa ya pokoknya masih terbatas lah gitu. Terus juga perempuan itu kan dominan perasaan ya gitu. Jadi setelah suami meninggal gitu belum tentu bisa membuka hati lagi gitu untuk menikah lagi, untuk mendapatkan kebahagiaan nafkah gitu ya, untuk ada yang membantu nafkah anak-anak gitu. Jadi nafkah ibaratnya uang santunan dari kematian suami itu masih bisa digunakan sampai ya setidaknya 10 tahun itu. Atau kalau teman-teman ngerasa 10 tahunnya terlalu besar gitu, ya udah berpegangnya ke ayat yang ini nih, ayat yang Al-Baqarah 240 yaitu sampai 1 tahun. Misalnya ngerasa, oh kan biasa gaji suami 20 juta sebulan. Terus berarti beli asuransi jiwa yang apa ya, yang berapa ya, yang setahun aja deh gitu. Misal, ya udah cari yang 240 juta lah gitu. Yang 250 juta kan ngebuletin. Jadi boleh juga kayak gitu. Terserah sih, terserah teman-teman gitu, sesuaikan dengan kemampuan. Oke, nah terus ada lagi yang umumnya gitu ya, asuransi kesehatan itu. Nah ini mungkin teman-teman sudah dapat gitu ya dari kantor ya, biasanya ada yang sudah dapat gitu. Asuransi kesehatan ini biasanya include ini sih, ini memberi pertanggungan atas suatu penyakit gitu, atau biaya kesehatan buat rawat inap, rawat jalan itu. Yang apa namanya, yang membedakan tuh plafonnya gitu ya, jenis-jenis cakupannya sama besar plafonnya gitu. Nah, terus biasanya turunannya asuransi kesehatan itu ada yang namanya asuransi penyakit kritis, ada yang namanya asuransi hospital cash plan gitu. Buat kalau ketika teman-teman dirawat gitu di rumah sakit itu bisa ajukan asuransi ini, ajukan klaim gitu supaya teman-teman dapat ibaratnya uang uang harian itu sebagai pengganti ibaratnya produktivitas teman-teman yang terhambat ketika selama berada di rumah sakit gitu. Nah, ini kalau untuk asuransi kesehatan, tipsnya adalah pertama gitu, daftarlah asuransi kesehatan ketika masih sehat walafiat. Karena apa? Gitu? Karena beberapa produk gitu, banyak produk dan banyak perusahaan yang mensyaratkan medical check up gitu ketika daftar asuransi kesehatan. Dan ada juga rata-rata gitu ya, hampir semua itu punya waktu tunggu gitu. Jadi ada yang waktu tunggunya 1 bulan gitu. 1 bulan tuh nggak bisa ngeklaim dulu nih kalau tiba-tiba sakit apa misal rawat inap atau rawat jalan gitu. Ada yang waktu tunggunya sampai 3 bulan itu untuk penyakit tertentu. Jadi misal kita baru daftar asuransi kesehatan Agustus nih, terus ada syarat kan waktu tunggu gitu untuk beberapa penyakit itu sampai 3 bulan gitu. Nah, terus daftar Agustus, tiba-tiba bulan Oktober eh, ada diagnosa penyakit apa gitu, misalnya penyakit ginjal gitu. Nah, itu terkadang ya untuk kedepannya udah nggak bisa ngeklaim kita ke perusahaan gitu, karena nggak memenuhi waktu tunggu gitu ya.
Terus juga untuk penyakit tertentu ada yang sampai 1 tahun itu ya. Kayak kanker gitu setahu saya ada yang 3 bulan gitu. Ada yang sampai 1 tahun buat penyakit kayak jantung, kanker gitu-gitu. Nah, terus tips yang kedua gitu, apabila sudah punya askes swasta gitu dari kantor sendiri atau suami, nah mungkin belum perlu atau tidak perlu gitu ya untuk beli asuransi kesehatan lagi gitu. Budgetnya bisa dialihkan ke produk lain atau ke tujuan keuangan lain. Misalnya teman-teman jadi memperbesar nilai santunan asuransi jiwa gitu ya, atau mungkin ya buat hal-hal lainnya gitu ya. Oke, next, nih ada asuransi pendidikan anak gitu. Ini biasanya yang sudah jadi orang tua gitu ya. Asuransi ini yang memberikan manfaat perlindungan dalam hal pembayaran biaya pendidikan anak ketika peserta asuransi atau orang tua mengalami cacat atau meninggal dunia gitu. Jadi kalau asuransi pendidikan anak itu memang fokusnya ke pembayaran di tahun-tahun tertentu. Jadi kan misalnya orang tua daftar nih, daftar untuk jangka waktu berapa tahun, misalnya 8 tahun gitu ya. Nah nanti setiap lewat berapa tahun atau ketika setiap anak tuh melewati jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA itu ada nominal yang cair gitu ya. Sebagai apa namanya? Uang uang dari premi yang dibayarkan gitu. Terus ketika misal selama 8 tahun nih, terus orang tua masih hidup gitu. Nah, nanti di akhir 8 tahun itu dikembalikan lebih banyak gitu ya, dikalikan sampai berapa kali gitu sesuai polis masing-masing. Nah, pro tipsnya gitu ya, kalau buat asuransi pendidikan anak gitu. Kalau merasa mampu mengelola uang pendidikan anak, itu lebih baik diinvestasikan atau dikelola sendiri dibandingkan diikutsertakan asuransi. Karena sebetulnya asuransi pendidikan anak nih kita minta bantuan ke perusahaan asuransi buat menginvestasikan uang pendidikan gitu. Kalau teman-teman sudah bisa sendiri, mendingan investasi sendiri aja gitu kalau saran saya gitu ya. Karena kadang hasil hasil dari asuransi pendidikan anak tuh mungkin kurang ini ya, kurang kurang memuaskan teman-teman gitulah dibandingkan ketika mengelola uangnya sendiri gitu. Nah, ini juga yang terakhir gitu cukup banyak gitu ya asuransi kendaraan bermotor itu. Sekilas saja ini gitu. Asuransi yang memberikan pertanggungan atas kerusakan atau kehilangan mobil atau motor serta kecelakaan diri. Ya, biasanya nih cakupannya ya berupa all risk atau total loss only. Jadi ada ketentuan-ketentuannya lagi. Ya, ini intermezzo dikit gitu ya. Jadi ada pemain bola gitu yang mengasuransikan bagian tubuhnya gitu. Dan tentunya kalau pemain bola bagian tubuh yang berharga tuh kaki gitu kan. Kayak misalnya ini juga saya taunya dari pas ngobrol sama mama saya gitu ya waktu itu. Ternyata Lionel Messi tuh mengasuransikan kakinya gitu ya, sebesar 12,23 triliun gitu ya. Jadi kalau kakinya kenapa-napa, ya itu perusahaan asuransi ngebayar gitu ya. Dia dapat santunan itu. Ronaldo juga gitu ya, ketika kakinya kenapa-napa, itu ternyata dia dapat tuh 153 juta US dollar gitu kan. Tapi kan dia sendiri sebetulnya nggak berharap kakinya kenapa-napa gitu. Nah kan ya kalau kakinya kenapa-napa, karir dia sudah berakhir gitu kan. Mungkin nilainya akan lebih besar gitu daripada klaim asuransinya ini. Oke, nah ini beberapa mitos asuransi gitu. Pertama, sering nih saya juga dengar nih sering sering banget yang ini ya, orang bilang kalau punya asuransi berarti nggak tawakal pada Allah gitu. Padahal ya asuransi ini kan ikhtiar, salah satu ikhtiar gitu ya, salah satu bentuk cinta, bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang jadi tanggungan kita gitu. Bentuk cinta suami ke istri dan anak-anaknya gitu, bentuk cinta anak ke orang tuanya gitu. Supaya ketika dirinya tuh kenapa-napa, nah pihak yang ditanggungnya itu jangan sampai ikut kenapa-napa gitu. Ini salah satu ikhtiar sih, bukan berarti jadi nggak percaya pada Allah, tapi ini ya salah satu ikhtiar gitu. Namanya kita percaya pada Allah, terus ada ikhtiar juga biar hidup kita nih tetap baik-baik saja gitu kan ya. Nah, terus ada yang bilang preminya nih mahal kalau asuransi gitu. Ya memang gitu ya, kalau kita membeli yang nggak sesuai kebutuhan dan nggak sesuai kemampuan itu. Makanya penting juga buat riset-riset dulu gitu ya. Nah, terus sering juga nih yang bilang asuransi ini susah diklaim gitu. Kayak di berita-berita misal kayak waktu seleb ngasih mau sakit apa gitu kan terus ngeklaim ternyata klaimnya ditolak gitu terus jadi ngejelekin asuransi syariah gitu. Padahal ya yang dia klaim itu nggak sesuai dengan polis gitu. Jadi kadang nasabah tuh nggak baca detail polis tapi ketika nggak berhasil ngeklaim itu jadi nyalahin produknya, jadi nyalahin perusahaannya gitu. Bahkan jadi nyalahin asuransi syariah gitu.
Nah, terus ada juga mitos cenderung rugi gitu. Ya kalau memang, ini ya memilih memilih perusahaan yang kurang amanah gitu ya, atau yang produknya kurang baik gitu. Nah, terus ada juga yang mikir asuransi cuma untuk orang tua gitu. Enggak juga gitu ya, kayak tadi saya bilang gitu ya, kalau sebagai anak misalnya, sebagai anak tunggal, terus kita jadi tulang punggung orang tua, ya itu justru kita perlu asuransi jiwa gitu, supaya ketika kita meninggal, itu ada santunan untuk orang tua kita melanjutkan hidup. Terus ada juga yang mitosnya nih, asuransi sama seperti tabungan gitu, padahal beda ya. Kalau tabungan kan bisa diambil kapan aja, sedangkan asuransi ini terikat gitu ya. Oke, nah ini sebelum memilih produk asuransi gitu, pertama pastinya ya, riset riset riset, kenali kebutuhanmu gitu. Jangan beli produk asuransi itu hanya karena ikut-ikutan gitu. Kenali kebutuhan gitu. Kalau saya ngerasa saya ini butuhnya asuransi jiwa murni gitu, ya udah ngapain saya beli asuransi jiwa unit link gitu. Udah preminya lebih mahal, udah gitu mungkin hasil investasinya belum tentu memuaskan saya gitu. Kalau saya berpikir, ya saya kalau investasi lebih bisa, lebih enak sendiri gitu dibandingkan, asuransi unit link. Nah, itu sesuaikan juga dengan kemampuan gitu ya. Nah, kalau di financial planning itu, budget buat asuransi itu maksimal 10% dari penghasilan. Itu gabungan asuransi-asuransi ya, misalnya teman-teman ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa gitu. Nah, itu totalnya maksimal 10% dari penghasilan. Ya misalnya penghasilan 20 juta gitu ya, ya bolehlah dibudgetin buat asuransi itu 2 juta gitu. Sebulan yang preminya 2 juta per bulan. Itu misal premi asuransi jiwa 500 ribu sama premi asuransi kesehatan 500 ribu misalnya kayak gitu. Jadi supaya keuangan tetap sehat, dan juga supaya kita tetap mitigasi risiko dengan baik gitu ya. Punya asuransi, punya tabungan, punya perlindungan finansial gitu. Nah, terus ini tips memilih perusahaan asuransi, yang pastinya gitu ya, pertama dia harus terdaftar di OJK. Nah, terus yang kedua nih, dia memiliki risk based capital gitu. Ini istilah yang sering banget, nanti kalau teman-teman next time ikut webinar asuransi itu pasti akan bahas ini juga gitu ya, gimana sih cara milih perusahaan asuransi gitu. Pilih yang risk based capitalnya minimal 120%. Cara taunya gimana? Cek laporan keuangan. Emang RBC ini apa sih gitu? RBC ini adalah kemampuan perusahaan buat membayar klaim apabila semua peserta tuh ngeklaim berbarengan dalam satu waktu gitu. Jadi kan misal semua peserta nih total klaimnya misal 1 miliar gitu ya. 1 triliun deh, 1 triliun. Kalau perusahaan cuma punya uang 1 triliun, ya berarti langsung habis kan, langsung kolaps gitu ya perusahaannya gitu. Makanya dari OJK, syarat perusahaan asuransi itu punya RBC minimal 120% gitu. Jadi ketika seluruh nasabah nih ngeklaim bersamaan gitu, total 1 triliun. Dia punya misalnya RBC-nya 200% ya, dia punya 2 triliun. Ya itu berarti kan ketika dia membayarkan klaim seluruh nasabah, si perusahaannya sendiri tuh masih punya dana 1 triliun juga gitu. Jadi nggak langsung kolaps. Terus pilih yang track record dan reputasinya baik. Dan yang terakhir pilih yang proses klaimnya mudah. Karena ada yang zaman sekarang klaimnya udah lewat aplikasi, satset, ada yang masih harus datang ke kantor. Nah, terakhir, selalu minta pada Allah untuk diberi keselamatan dan kesehatan selama di dunia, sambil terus ikhtiar jalur langit dan bumi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Zulfana.